Andai saya jadi gubernur, saya pindahkan ibu kota ke Papua. Andai aneh jadi gubernur, aneh mau ngebenerin pramuka di Indonesia ini. Andai aku jadi gubernur, aku bakal jadiin Jakarta kayak Paris. Andai gue jadi gubernur, macet banjir bakalan kabur. Andai gue jadi gubernur, gak ada lagi yang kena gusur. Andai gue jadi gubernur, macet banjir bakalan kabur. Andai gue jadi gubernur, nggak ada lagi yang kena gusur gitu. Jadi gue ceritain yang lo janjiin tuh kadang-kadang nggak bener. Kadang-kadang ketika lo udah jadi ya itu semua sirna gitu. Andai gue jadi gubernur, macet banjir bakalan kabur, kendaraan pada teratur gitu. Padahal mah belum tentu itu terjadi gitu. Jadi adalah kebijakan-kebijakan publik atau bahkan fenomena pilkada itu pernah gue tuangkan di lagu Andai Gue Jadi Gubernur. Kita gak kurang, kita yang curang. Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur. Kita harus bergerak lewat apa yang kita bisa, Cang. Pokoknya balik lagi kita harus bergerak lewat apa, jalur apa yang kita bisa. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang mau kapan lagi. Jadi orang. Pendengar, ngibingnya bareng Kojek nih, nyonya. Yo semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bareng sama keluarga, enjoy Jakarta. Yo semua ke Jakarta, kita santai entah masih, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Yo empok abang semua, kita datang ke Jakarta, mau apa aja ada, jajanan murah tempat amas. Lo boleh suka musik luar tapi lo harus cinta sama budaya lo. Ternyata ungkapan itu tuh banyak maknanya gitu. Nah ketika gue menjadi diri sendiri, menjadi Kojek, si anak Sunter, anak Betawi yang logat kesehariannya seperti ini, gue nggak perlu repot-repot jadi orang lain. Gue tidak perlu jadi Eminem, gue tidak perlu jadi 50 Cent, gue tidak perlu jadi Saikoji dan lain-lain, tapi Kojek Rap Betawi, Kojek Rap Betawi. Bahwa anak muda Betawi yang bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, kegelisahan yang dia rasakan lewat musik, dan dengan logat-logat keseharian. Nah, ketika itu kita buat dari hati dan keseharian, gue ngerasa insya Allah nyampe juga ke hati dan nyampe keseharian masyarakat. Hidup cuma nyantai-nyantai kalau balas lo yang berarti. Lekati, Jakarta. Hidup cuma nyantai-nyantai ngejar-ngejar mimpi. Susah nyampe. Ketika ngelihat perform Kojek Rap Betawi atau ngelihat video klip Kojek Rap Betawi itu di satu paket lengkap bahwa gue mengenalkan banyak tradisi di budaya Betawi ini. Ketika orang ngelihat panggungan Kojek Rap Betawi atau video klip Kojek Rap Betawi, dia sebenarnya udah dijejali sama unsur-unsur musik tradisi. Karena di musiknya juga pasti gue masukin unsur-unsur musik tradisi, ada gambang kromong, ada tanjidor dan lain-lain gitu, ada gendang, tehyan gitu. Itu gue masukin sebenarnya, tapi kan kalau dicampurin dengan musik barat dan kekinian, orang-orang juga ngerasanya ya jadi modern gitu, jadi suka dan jadi mau anak-anak muda mempelajari budaya Betawi. Kita gak kurang, kita yang curang. Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur. Ngelihat perkembangan zaman teknologi yang memang nggak bisa dipungkirin sekarang semakin berkembang gitu. Maksudnya dengan adanya medsos yang bisa memperkenalkan budaya-budaya asing, budaya-budaya luar masuk gitu kan. Nggak kita pungkirin banyak saudara-saudara, teman-teman anak muda yang kedoktrin untuk lebih mempelajari budaya-budaya luar gitu. Sampai mereka kadang-kadang lupa ada budaya tradisi bangsa sendiri, budaya suku sendiri yang harus mereka jaga. Ya bisa jadi karena ini, Cang, zaman maksudnya kan ya
ah itu mah budaya-budaya gitu udah budaya jadul gitu, kita mah anak milenial kudunya yang sekarang gitu kan. Biasanya kayak itu sih Cang, karena mereka ngelihatnya hal-hal tradisi-tradisi atau apa itu mereka mikirnya ah itu mah udah jadul gitu kan. Tapi kan kalau kita pikirin ya emang kalau bukan kita lagi siapa yang nerusin gitu. Kita yang lupa bilang kabar syukur kita hidup jadi orang. Saya tetap seperti ini itu buat biar bisa ngasih tahu kita berkarya juga bisa lewat jalur kita gitu. Maksudnya jangan sampai budaya orang kita banggain tapi budaya sendiri kita lupain gitu. Makanya saya tetap mempertahankan untuk seperti ini dengan gaya yang sekarang tapi Betawian gitu. Kadang-kadang pakai sepatu skate, kalungan begini, gondrong gitu kan biasa aja jadinya. Untuk tetap menjaga identitas dengan cara saya bikin lagu berdialek Betawi dan berpakaian ciri khas Betawi. Ketika saya perform, saya tetap membawa identitas saya sebagai anak Betawi dengan memakai pakaian pangsi atau dengan peci atau dengan apa gitu. Yang penting tetap menunjukkan identitas kalau itu Betawi gitu. Saya membawa itu. Aduh jomblo, ada basit pecok gurame, bikin MC jadi rame, apalagi ipang hore-hore. Bang Markum beli sawi, beli balon di sosok angsa. Kenalin nih ayah Gojek rap Betawi, calon gubernur luar angkasa. Andai gue jadi gubernur, macet banjir bakalan kabur. Andai gue jadi gubernur, gak adil lagi yang kena gusur. Pertama-tama sih ketika memang nyampurin budaya Betawi dan unsur musik luar, memang pasti ada perlawanan gitu. Ada perlawanan dari apalagi orang-orang yang udah tua gitu kan. Orang-orang yang udah tua ngerasa bahwa oh budaya nggak bisa diginiin nih. Betawi ya gampang kromong, Betawi ya tanjidor. Tapi hal itu yang bikin gue memacu semangat untuk membuktikan bahwa budaya Betawi harus terus berkembang biar tetap lestari. Harus gue terus berinovasi dan berinovasi lagi biar budaya Betawi juga nggak mati. SMA udah kagak ada, tapi kita penerusnya. Budaya Betawi kagak bakal mati, lestari sampai luar negeri. Balik lagi ke pesan almarhum bokap. Jadi gue mencampurkan musik barat, musik hip hop, dan musik Tanjung Barat kan. Gampang kromong gitu. Gue masukin unsur itu dan akhirnya jadi lagu Lokate Jakarta. Jakarta, padat penduduknya, macam-macam suku bangsa ada. Dari yang miskin sampai yang kaya, pada numplak semua di Jakarta. Walau tinggalnya di pinggiran, ngarep duit banyak jadi jutawan. Lokate Jakarta, hidup cuma nyantai-nyantai kalau males lo yang berabe. Itu buat nyentil juga orang-orang yang punya impian datang ke Jakarta, yang kalau lagi lebaran pulang kampungnya 2 orang, baliknya lagi ke sini 5 orang gitu kan. Tapi kalau nggak punya kalian, ujung-ujungnya akhirnya pulang lagi ke kampung. Jadi menceritakan bahwa juga orang Jakarta tidak boleh malas. Semua orang yang hadir di kota ini nggak boleh malas biar dapat kesuksesan. Itulah yang melatar belakangi gue kenapa jadi Gojek Rap Betawi. Balik lagi Cang, tantangannya cuma kembali kemauan, karena kan balik lagi ya, maksudnya emang nggak bisa dipungkirin masih banyak minat anak muda itu yang belum mau untuk terjun ke dunia tradisi gitu. Mereka lebih banyak memilih yang kekinian.
Satu, saya dari Betawi gitu. Saya pengen satu menjaga budaya saya gitu kan. Ketika saya terlibat di tempat atau di wadah komunitas yang lain, saya pengen mencerminkan ada loh anak Betawi yang masih bergiat, dengan mereka menjaga gayanya, dengan mereka menjaga budayanya, kira-kira begitu, Cang. Ya kalau misalkan kita cuman tibang-tibang ya mungkin merasa malu, cuman karena emang kita misinya buat ngejaga, ya udah biasa aja gitu. Malah kan itu bisa menjadi yang lain gitu, biarin lu begitu, yang penting kita begini gitu. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, jalan-jalan ke kota tua, lihat gedung berbaris-baris. Walau gue udah tua, tapi gue tetap manis. Rasa sayangi. Hambatannya memang gimana kita sebagai pelaku seni membuat orang untuk suka dan akhirnya cinta dan mengikuti. Itu kan yang susah kan. Banyak orang yang mungkin menonton video klipnya Kojek, mungkin orang banyak yang menyanyikan lagunya Kojek, tapi belum tentu dia bisa menjadi ikut terjun di situ gitu, jadi penerus gitu. Kuliner dari Betawi, rasanya enak dan nagih. Kalau udah laparnya nongol, udukin aja coban udah nampol. Dari Kemayoran ke Cijantung. Sebenarnya yang nonton ini juga kudu nggak perlu jadi Kojek untuk lo cinta sama budaya Betawi. Cukup jadi diri lo sendiri yang bangga menggunakan bahasa daerah lo. Jadi lo yang bangga memakan makanan tradisional lo gitu, dan bangga pakai pakaian tradisional lo ketika ada Kartinian atau apa gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Ketika gue tuangkan lewat lirik lagu juga, terus gue juga selalu pakai logat keseharian dengan bahasa Betawi juga. Gue mencintai makanan tradisi gue, selalu ngajak anak istri makan-makan di tempat restoran Betawi, dan bahkan di sosial media sering menunjukkan bahwa ya kita bangga gitu, bangga sama budaya Betawi. Misalkan kita berbicara Jakarta atau Betawi gitu ya, maksudnya ya pengennya setiap kegiatan-kegiatan apapun yang berhubungan sama Jakarta itu selalu melibatkan seniman-seniman Betawi gitu. Jadi biar setiap event apapun ketika mereka ditampilkan terus menerus kan orang akan tahu ternyata oh ini identitasnya ini ya gitu, dan oh ini Betawi seperti ini walaupun eventnya apa aja gitu. Jadi satu, para pelaku seni-seni tradisi Betawinya itu mereka bisa terus tampil gitu. Satu sisi lagi orang jadi selalu tahu oh di sini seperti ini gitu. Kalau misalkan nanti emang gak ada yang minat lagi, terus ini nggak ada yang nerusin, ya udah selesai. PR di situ sih sebenarnya. Minat kita gimana caranya bisa menjaga minat anak muda itu untuk tertarik gitu. Makanya kita mulai bikin kekinian gitu ya. Kita tampilin di medsos segala macam. Bertanya efektif ya mungkin itu efektif juga ya, karena kan hampir nggak banyak lah, maksudnya banyak banget sekarang orang-orang yang emang make medsos gitu. Maksudnya ya emang sekarang kita juga harus ngikutin zaman gitu. Orang make medsos ya kita harus lewat medsos juga. Sekali-kali biar gimana caranya kita bisa dilihat orang gitu, karya-karya kita bisa dicerna sama orang lewat medsos. Teman-teman yang udah pada
datang dan bantuin di kegiatan ini hari. Sebelumnya terima kasih buat yang udah bantu, buat yang udah patungan, buat yang udah mau berbagi. Semoga apa yang kita jalanin ini bisa membawa manfaat dan keberkahan buat semuanya ya. Banyak kejadian-kejadian yang membuat saya buta akan rasa syukur waktu itu ketika pernah ke tangga pasukan dikelola sama Dinsos. Itu banyak mengajarkan saya berpikir saya harus keluar dari zona ini gitu. Makanya waktu itu saya mulai berani-berani buat berkarya sendiri gitu. Emang apa sih sombong amat? 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 Ini saya udah mau jalan bikin karya-karya lagu sendiri udah hampir mau 2 atau 3 tahunan kayaknya Cang gitu. Jadi kenapa saya pakai gitar, karena emang itu yang ada gitu kan, itu yang ada dan emang itu yang paling bisa buat dicerna sama masyarakat gitu kan. Jadi saya lebih simpel aja gitu Cang gitu. Apa udah nggak ada otaknya, buang sampah seenak jidatnya. Kalau entar datang banjir siapa yang jadi kusut? No lihat di kali sampah pada nyangkut. Dalam setiap karya saya yang saya gak senggol-senggol, karena kan rata-rata itu bukan kritikan sih, karya-karya saya juga cuman sebagai unek-unek yang pengen saya sampaikan lewat karya lagu gitu. Ada beberapa yang saya sampaikan, ada yang menjadi solusi. 494 Jakarta selalu kuat makin sehat, menjadi kota kolaborasi. Jakarta bangkit dari semua sisi. Ayo semangat. Kita harus bersuara Cang gitu kan. Balik lagi kita harus bersuara gitu. Biarkan teman-teman kita yang turun eksekusi, biarkan teman-teman kita yang emang mereka terjun langsung ke lapangan. Kalau kita bisanya cuma lewat doa, ya kita lakukan lewat doa gitu kan. Kalau kita bisanya turun, kita langsung aksi. Tapi kalau kita bisanya lewat karya, ya ayo kita berkarya. Dan saya memilih lewat jalur karya gitu Cang. Jadi biar penyampaiannya juga bisa sampai ke teman-teman dan yang lainnya. Hot 93,2 FM, juaranya lagu enak, masih ditemenin sama Kojek sampai jam 10 pagi teman Hot. Gimana nih pagi harinya ya? Pastinya oke banget nih walaupun di jalan ada yang udah. Selain gue nge-rap yang pastinya akhirnya bisa berkembang gitu hidup gue kemana aja, salah satunya adalah dari rap gue bisa akhirnya jadi penyiar radio. Nah sekarang kan gue siaran radio di Hot 93,2 FM. Nah terus juga gue sekarang sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2020 sampai 2023 diminta sama Pak Gubernur untuk membantu mengembangkan seni dan tradisi di Jakarta. Bang Markum naik tronton, telur dadar dimakan asik. Nah, assalamualaikum para penonton. Kita masuk di meja bundar komite musik. Asik. Ini hari ini Maestro Talk ngobrolin Gambang Kromong. Ngobrolin Gambang Kromong. Dewan Kesenian Jakarta udah menghasilkan banyak karya, banyak hal gitu. Kayak salah satunya kita juga sering membantu gubernur untuk memikirkan gitu apakah perda tentang kebudayaan itu patut untuk dilangsungkan gitu-gitu. Terus juga ada pentas-pentas kesenian dunia juga yang memang sudah dilakukan sama Dewan Kesenian Jakarta. Kita tunjukkan sama masyarakat bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan juga adalah tempat untuk berkumpulnya seni dan budaya dunia. Jangan lo cuma mencari cinta dan cita-cita di Jakarta, tapi lo harus memberikan cinta buat Jakarta. Dan satu lagi buat warga Betawinya sendiri, tukang sawi namanya Bang Maman, jangan ngaku Betawi kalau cuma jadi preman. Kita bismillahin biar semoga apa yang kita tanam ini bisa tumbuh, bisa sehat, bisa jadi manfaat. Hitung-hitung kita sedekah oksigen buat orang banyak. Kita butuh pohon, mari menanam, mari menyiram agar hidup berkelanjutan. Saya senang bergiat gitu Cang. Cuman kadang emang saya nggak bisa
nggak bisa setiap saat itu ada turun untuk terjun eksekusi langsung. Makanya saya lebih ke karya sebenarnya. Jadi ketika mereka turun langsung ke lokasi, saya mengedukasinya lewat karya lagu gitu kan. Saya kayak tentang lingkungan, tentang jaga lingkungan, jaga hutan, jaga bumi, jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga. Itu saya tuangkan dalam bentuk lagu biar gimana saya juga tetap bisa mengedukasi lewat karya-karya saya gitu. Kalau awal-awal kan ini kan karena emang kegiatan sosial gitu, perpustakaan kan kegiatan-kegiatan sosial yang kita nggak bisa paksakan untuk siapapun. Jadi kadang kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi itu kita selalu ada datang aja Cang, relawan-relawan yang bisa nggak nanti saya bantu-bantu ya gitu. Oh iya boleh silakan datang aja. Jadi nggak sendirian sih gitu. Kadang-kadang karena emang anak-anak di perpustakaan itu udah punya rasa memiliki gitu, jadi kadang-kadang mereka yang ngeluarin, ntar udah selesai mereka juga yang masukin, yang nganterin kemari gitu. Budaya membaca sekarang udah ada turun benar Cang gitu. Makanya saya bikin perpustakaan Entong itu niatnya satu ya biar gimana caranya saya bisa menimbulkan semangat membaca lagi kepada anak-anak gitu, biar literasinya juga semakin tinggi, jangan sampai ntar karena kemajuan teknologi minat baca kita jadi kurang. Jakarta apapun bentuknya, mau Jakarta tetap menjadi ibu kota ataupun Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi, banyak orang yang datang ke sini mendapatkan cintanya, banyak orang yang datang ke Jakarta mendapatkan cita-citanya. Jadi waktunya kita balik lagi mengembalikan cinta kita terhadap Jakarta. Pokoknya kita harus tetap semangat gitu. Biarin kita kekinian nggak apa-apa, kita emang harus kekinian, tapi kita harus tetap menjaga akar budaya kita. Biar gimana caranya itu jangan sampai punah dan jangan sampai nggak ada, kira-kira kayak gitu Cang. Pokoknya kita harus tetap semangat, menjaga, merawat, melestarikan lewat apa yang kita bisa, kira-kira kayak gitu.